Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di forum ini dalam rangka perkuliahan sistem proteksi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Parlin Siagian. Saya adalah dosen Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Selama 1 semester ini, saya akan mengampu mata kuliah sistem proteksi bagi adik-adik di perkuliahan ini. Tentunya aturan-aturan dalam perkuliahan harus kita sepakati bersama untuk dapat kita ikuti. Baiklah, baiklah. Saya akan terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan. Yang pertama adalah kita memahami rancangan pembelajaran semester atau yang lebih dikenal dengan RPS yang menjadi panduan bagi kita mengenai apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapatkan selama perkuliahan 1 semester ini. Tentunya sedikit banyak mungkin dari rancangan pembelajaran ini akan kita bahas secara tuntas dalam 1 semester. Di sini kita lihat ada analisis pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara mengenai analisis pembelajaran berarti apa yang akan dicapai dari perkuliahan ini. Anda nanti setelah perkuliahan ini akan bisa apa? Atau apa minimal yang Anda dapatkan setelah perkuliahan ini. Nah, tentunya ini telah disusun rancangan pembelajaran ini. Kemudian di sini kita ada berapa dosen yang akan mengajarnya. Saya sendiri, Parin Segian, kemudian Ibu Zuraidah Taro dan Bapak Bristi Salwibowo. Nah, di sini ada beberapa yang ini mengenai apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Di antaranya adalah pengenalan konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar yayasan yang merupakan pengantar setiap mata kuliah. Kemudian pengentanan sistem, pengentanan titik netral, arus hubung singkat ke tanah. Yang ini semuanya berhubungan dengan sistem proteksi. Kemudian ada arus gangguan tanah, kemudian model dan karakteristik arus hubung singkat, fuse dan koordinasi fuse. Kemudian banyak lagi. Di sini kita lihat ada uraian daripada pembelajaran tersebut. Nah, di antaranya adalah pada pertemuan kedua, misalnya ini pertemuan kedua, memahami dan mengkreasikan pola baru konsep proteksi dan kegunaannya pada sistem tenaga listrik. Nah, jadi di sini kita terlebih dahulu harus memahami mengenai pengertian dari proteksi, kemudian juga kegunaannya. Kemudian proteksi itu melingkupi apa-apa saja. Nah, dalam sistem tenaga listrik, apa saja yang akan diselesaikan oleh sistem proteksi ini. Nah, di mana juga letak daripada sistem proteksi ini. Nah, ini yang harus kita ketahui sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai arus hubung singkat 1 pasa ke tanah, 3 pasa, kemudian juga gangguan petir, kemudian juga overcurrent relay, kemudian juga uh, differential relay, reverse power relay, dan lain-lain sebagainya yang tujuannya adalah akan kita bahas dalam pengantar mengenai apa yang menjadi tujuan utama dari sistem proteksi, kemudian apa saja yang akan dilindungi oleh sistem proteksi, kemudian juga beberapa hal yang menjadi dasar pembahasan daripada sistem proteksi ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pada pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester untuk kita mengevaluasi pada pertengahan ini apa yang sudah didapatkan oleh
Nah, dari sini pada ujian tengah semester nanti kita akan mengevaluasi apa saja yang telah kita bahas untuk kita tentukan sejauh mana yang sudah Anda pahami dalam mengikuti perkuliahan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan setelah ujian tengah semester sampai nanti ke ujian akhir semester. Kemudian juga dalam perkuliahan ini nanti akan meliputi beberapa praktikal test, kemudian juga mungkin ada beberapa survei lapangan dan lain sebagainya yang menjadi kekuatan kita dalam belajar sistem proteksi ini. Nah, jadi kita akan lebih fleksibel menggunakan waktu dan ruang yang kita miliki dalam perkuliahan untuk kita lebih dalam membahas mengenai sistem proteksi, terutama yang bersifat kekinian dan berhubungan dengan energi baru terbarukan. Karena apapun permasalahannya, kita akan melaksanakan transisi energi baru terbarukan sebagai energi utama dalam penyediaan tenaga listrik kita. Oke, baiklah kita nanti akan ada kontrak kuliah ya, yang nanti Anda bisa baca dalam perkuliahan kita ini apa saja tata tertib yang harus Anda taati. Ini tujuannya adalah agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar, kemudian Anda mendapatkan ilmu yang cukup menjadi bekal kepada Anda untuk Anda nanti terjun di masyarakat. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan uh, pembahasan yang pertama mengenai pengenalan sistem proteksi. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai proteksi sistem tenaga listrik. Ada satu terminologi dalam judul mata kuliah kita yaitu proteksi. Apa yang dimaksud dengan proteksi? Nah, tentu mungkin kalian juga pernah mendengar dan juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan proteksi tersebut. Coba Rifki Syah Maulana, apa itu proteksi? Jadi tujuan dari kita belajar mata kuliah ini agar kita dapat mengkreasikan bagaimana sistem proteksi yang ada saat ini dapat kita kembangkan menuju sistem proteksi untuk smart grid atau jaringan pintar, jaringan tenaga listrik yang pintar. Jadi pada jaringan tenaga listrik yang pintar diperlukan peralatan-peralatan atau equipment yang memenuhi persyaratan untuk jaringan tersebut kompatibel, kemudian juga handal dan reliability, dan bisa mudah diakses oleh semua orang. Nah, itu nanti menjadi kriteria daripada jaringan smart grid. Jadi dengan belajar kita sistem proteksi ini, kita dapat mengembangkan peralatan proteksi yang sesuai dengan kriteria smart grid. Oke, Rifki Samula, apa itu kira-kira proteksi? Yang dimaksud dengan proteksi? Halo. Halo Pak. Nah, Proteksi apa yang dimaksud dengan proteksi? Pengamanan. Pengaman, Pak. Pengamanan. Pengamanan. Mengapa perlu diamankan? Oke, protect itu artinya melindungi. Mengapa perlu dilindungi? Karena setiap komponen listrik itu memiliki batasan arusnya mengalir ya Pak. Makanya dia membuatkan sistem protect Pak. Agar komponen listrik tidak rusak lah gitu Pak. Oke, jadi di sini ada melindungi, kemudian
batasan. Tadi ada kata-kata batasan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Bang Riko Sitompul. Ya, baiklah jadi. Proteksi bertujuan itu melindungi. Melindungi, kemudian jadi bertujuan melindungi, kemudian memberikan batasan. Nah, jadi untuk melindungi peralatan itu dia akan memberikan batasan. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kita untuk melindungi rumah kita, tentunya kita harus memberikan batasan siapa saja yang boleh masuk ke rumah kita, apa aja yang boleh dibawa dia ke rumah kita gitu kan misalnya. Begitu juga dengan peralatan tenaga listrik, karena kita ingin melindungi peralatan tersebut, maka kita memberikan batas-batasan, diantaranya batasan arus misalnya, batasan tegangan, kemudian urutan fasa dibatasi, tidak boleh misalnya urutan fasa RTS gitu kan, tapi harus pakai fasa RST atau 1, 2, 3. Jadi ada batasan-batasan. Oke, dari pendapat itu. Nah, sekarang sudah terlihat di layar. Ya. Tujuan dari proteksi itu adalah ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengamankan peralatan terhadap kerusakan akibat gangguan. Mengamankan peralatan terhadap kerusakan akibat gangguan. Jadi mungkin peralatan itu akan terjadinya gangguan. Dan apabila terjadi gangguan, berpotensi untuk terjadinya kerusakan. Makanya diperlukan bagaimana agar tidak terjadi kerusakan ketika terjadi gangguan. Nah, gangguan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau boleh tahu apa kira-kira contoh gangguan ini? Wawan Dermawan. Contoh gangguan dalam sistem tenaga listrik kita. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. di mana nih, Wawan? Saya ini, Pak, lagi ada acara keluarga ini, Pak. Oh, Sekalian, Pak. Saya sekalian nyimak, Pak. Oh, lagi ngelamar gitu. Iya ini, Pak, sama keluarga, Pak. Oh iya, ngelamar katanya iya. Jadi, maksudnya saya ikut keluarga, Pak. Oh, ikut keluarga ya. Saya tanya tadi apa ngelamar? Iya, katanya. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Oh, enggak, Pak. Maaf. Enggak ngelamar, Pak. Maaf. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Ini tadi Widya Kamisah nggak ikut di kuliah ini ya? Kurang tahu juga, Pak. Oh, kurang tahu ya. Ya, tadi di tegangan tinggi dia ikut ya. Iya, Pak. Oke lah, baiklah. Kalau gitu, saya teruskan. Contoh gangguan itu, misalnya gangguan putusnya jaringan. Ketika terjadi putus jaringan, itu tidak seperti ketika katakanlah di rumah kita putus satu kawat. Kemudian ya kalau misalnya nanti dia nyentuh tanah, dia akan trip. Pada jaringan sistem tenaga listrik yang besar, ketika satu kawat putus maka akan mengakibatkan penghantar yang lain atau beban yang lain pada fasa RST, misalnya R yang terganggu, pada fasa ST-nya akan terjadi lonjakan tegangan.
lonjakan tegangan itu merupakan satu gangguan yang berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan. Peralatan kan ada batasan tegangannya. Dan tadi kalau kita berbicara ada batasan, berarti kita harus membatasi tegangan daripada peralatan-peralatan mana yang kita proteksi itu. Akibat naiknya tegangan, maka kita perlu melakukan proteksi atau mengamankan atau melindungi peralatan tersebut dari tegangan yang lebih, yang mana dia tidak boleh terhadap peralatan itu. Nah, itu suatu prinsip daripada proteksi. Kemudian yang selanjutnya adalah melokalisir sehingga pemadaman bagi konsumen diusahakan minimal dan sesingkat mungkin. Kadangkala memang pemadaman itu tidak bisa dihindari. Pastilah tidak bisa dihindari. Misalnya terjadi pohon tumbang yang menumbangkan atau memutuskan jaringan tegangan menengah, sehingga jalur dari tempat tumbangnya sampai ke ujung pastilah akan putus. Oke. Yang diusahakan dari sistem proteksi adalah bagaimana putus itu pada bagian yang terganggu saja. Maka diputuskanlah pengaman di depan atau bagian depan daripada jaringan yang terganggu tadi. Kalau tidak diputuskan oleh suatu peralatan proteksi katakanlah, maka itu akan bisa mengakibatkan gangguan pada tempat yang lain. Akan mengakibatkan gangguan pada tempat yang lain. Jadi di cabang yang tidak ditimpa pohon tadi akan terjadi gangguan, melonjak tegangan atau bahkan drop. Biasanya drop tegangannya, turun dari yang seharusnya 20 kV mungkin tinggal 10 kV atau 15 kV atau bahkan kurang dari itu. Kalau tidak diputuskan maka nanti akan mengakibatkan tempat lain yang tidak terjadi kerusakan tadi akan mengalami pemadaman juga. Makanya dia melokalisir sehingga pemadaman bagi konsumen diusahakan minimal dan sesingkat mungkin. Nah, mungkin kita semua sudah tahu ya bagaimana melokalisirnya. Itu ada peralatan proteksi di tiang-tiang SUTM itu yang bisa ada cantolannya dan bisa lepas. Nah, ada cantolan dan bisa lepas. Itulah yang merupakan alat untuk melokalisir. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah runtuhnya sistem sehingga pemadaman total atau blackout dapat dihindari. Ya. Kalau tadi seandainya tidak diputuskan, akan merambat ke tempat lain yang terjadi drop tegangan, arusnya akan naik, mengakibatkan permintaan arus atau arus yang ditarik daripada jaringan itu akan naik karena tegangannya turun. Kita tadi di tegangan tinggi ya belajar untuk menurunkan arus, tegangan dinaikkan. Nah ini yang terjadi ketika tegangannya drop, maka arusnya akan naik. Arus yang naik itu menandakan bebannya pada jaringan itu besar. Kalau terjadi hal seperti itu maka gangguan lebih besar bisa terjadi atau blackout, pemadaman total. Kenapa? Arus yang besar itu dianggap sebagai beban yang tinggi bagi jaringan tenaga listrik. Sehingga akan mengakibatkan padam semua atau blackout. Kemudian sedikit kita singgung mengenai peralatan proteksi.
Jadi tentunya ketika kita mau mengamankan sesuatu, kita butuh peralatan. Ketika polisi mengamankan demo, dia memiliki peralatan tameng dan tongkat pemukul, kemudian juga dan lain-lain sebagainya kan. Pengamanan perlu menggunakan peralatan, terkecuali mungkin yang si tukang proteksi, mungkin entah satpam atau apa yang punya kemampuan bela diri yang tinggi, tangan kosong tanpa peralatan. Tapi itu tidak bisa di sistem tenaga listrik. Ada namanya relay, ada namanya pemutus beban atau CB, kemudian ada trafo arus atau CT, current transformer, kemudian kabel kontrol atau kabel pilot, kemudian ada catu daya, kemudian ada lighting arrestor atau LE. Kalau relay ini apa nih? Relay. Ada yang tahu apa itu relay? Relay itu tulisan bahasa Indonesianya. Ada yang tahu apa itu relay? Relay itu kayak pembatasan ya, Pak? Kendali, Pak. Pembatasan ya, Pak? Siapa ini? Coba si Bambang. Apa itu relay? Relay itu seperti pembatasan waktu gitu deh, Pak. Kayak pengatur waktu gitu. Kalau ada panel apa sih seperti itu, Pak? Oh, pernah juga berarti Bambang melihat itu relay ya? Ya yang kotak persegi panjang gitu ya, Pak. Oh Yang ya. punya kaki-kaki itu ya. Jadi ada kumparan magnetnya, relay itu kan, ada kumparan magnetnya. Ketika dikasih arus pada kumparan itu, maka dia akan bersifat magnet, bekerja, baik memutuskan ataupun menyambungkan, tergantung dengan fungsinya lah, atau normally on atau normally close. Nah, itu biasanya selalu digunakan. Nah, sekarang relay ini kan relay apa sudah zaman kan, udah dari dulu kan, yang persegi panjang itu mereknya macam-macam. Biasanya ada Omron, selain Omron ya banyak lah itu mereknya. Bisa nggak ini kita buat dalam bentuk, kalau ini kan artinya kalau dia masuk, biasa relay ini ada ini pengontrolnya lagi nih kan, supaya dia menerima arus atau tidak gitu kan. Misalnya kalau terjadi gangguan, arusnya putus misalnya kan, hilang tegangan di relay itu kan, maka dia akan menyambungkan sesuatu. Nah, bisa nggak ini relay ini kita buat otomatis? Dia kalau otomatis dari PLC ya, Pak? Bisa dari PLC, berarti dari namanya microcontroller ya. Microcontroller. Nah, ini kita bisa, saya menginginkan sebenarnya kita ini bisa mengkreasikan atau merekayasa relay ini supaya bisa menggunakan microcontroller. Nah, kalau kalian nanti punya ide seperti itu, nah kalian tulis dalam bentuk makalah. Tugas misalnya si Bambang, oh saya Pak merekayasa relay menjadi otomatis menggunakan microcontroller. Oke. Ripki misalnya, oh saya pemutus bebannya atau circuit breakernya. Jadi CB ini artinya circuit breaker, sirkuit rangkaian, breaker, breaker ya pemutus atau perusak. Artinya dalam hal ini memutuskan rangkaian, circuit breaker. Oh kata si Rifki, saya CB-nya Pak, bisa saya kreasikan menggunakan microcontroller, kemudian nanti menggunakan sensor. Nanti CB ini putus dengan tidaknya bisa saya ketahui dari handphone misalnya. Kalau misalnya seandainya CB ini dipasang di rumah
rumahnya Rifki. Rifki tahu, oh di rumah saya putus nih CB-nya. Turun trip. Karena apa? Mungkin nanti dengan terputus tadi. Nah, jadi bisa masing-masing kita mengambil peran untuk mengkreasikan peralatan-peralatan proteksi ini menjadi peralatan proteksi yang smart. Maksud saya smart, tahu kan bahwa dia bisa bekerja sendiri, kemudian dia juga bisa mengcounter sendiri, menghitung sendiri berapa kali kerjanya. Contohnya tadi pemutus beban atau circuit breaker punya rumahnya si Rifki. Ketika dia lagi di luar, tidak ada orang di rumah, atau katakanlah ada orang di rumah, di CB-nya menunjukkan bahwa CB-nya trip dari alat kontrol dia. Maka dia bisa telepon orang di rumah, kenapa CB-nya trip, atau bahkan dari situ bisa dia melihat statusnya. Oh, CB-nya trip karena ada tikus makan kabel sehingga terjadi short circuit, atau memang karena rupanya di rumahnya ada teman-teman adiknya Rifki ini lagi banyak menggunakan listrik. Misalnya ada 100 orang datang, semua mencolokkan charger handphone, trip lah CB, bisa ketahuan. Seperti itu. Kemudian CT juga, CT atau current transformer. Current transformer ini artinya trafo arus. Nanti kalian cari sendiri apa itu cara kerjanya kayak mana. Nah, ini kita bisa kreasikan menjadi peralatan-peralatan yang smart untuk nanti kita gunakan pada jaringan smart grid. Smart grid itu artinya jaringan yang pintar. Nanti CT-nya misalnya bisa mencatat arus, kemudian dia dikirimkan secara ini ke online, sehingga orang akan bisa mengontrolnya hanya dengan membuka laptop dia, tambahkan buka handphone dia. Ada beberapa CT, itu semua bisa diketahui arusnya. Tidak perlu kita membaca ke lokasinya atau site-nya. Kemudian kabel kontrol atau kabel pellet, ini juga suatu peralatan proteksi juga. Kemudian ada catu daya. Catu daya ini artinya sumber daya. Kalau catu daya di komputer PC biasanya ada itu catu dayanya. Tapi kalau di laptop, catu dayanya itu di chargernya. Charger masuk ke baterai, dari baterai itu ya ini menjadi daya yang berguna untuk si laptop itu sendiri. Kemudian ada lighting arrestor. Lighting arrestor ini untuk melacak atau mengetahui petir yang terjadi. Melacak atau mengetahui petir yang terjadi. Ini juga bisa kita kreasikan bagaimana dia bisa dioperasikan dengan menggunakan microcontroller. Kita mengetahui kerja daripada lighting arrestor tersebut. Nah, seperti itu. Jadi peralatan-peralatan proteksi tidak lagi seperti kita belajar peralatan proteksi sebelumnya seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita mengkreasikannya menjadi peralatan proteksi yang smart karena mau digunakan untuk sistem smart grid. Percuma relay kalau masih relay yang perlu naik turunkan secara manual, itu tidak akan terpakai. Ketika relay itu berada di tengah hutan misalnya, si operator PLN harus menggunakan mobil yang di atasnya ada tangga biasanya, pergi dia ke hutan untuk menaikkan circuit breaker atau katakanlah FCO misalnya, fuse cut out. Tapi bagaimana itu nanti bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi pekerjaan manusia itu mungkin bisa digerakkan dengan motor untuk
kembali mengoperasikan. Nah, jadi sama seperti biasa, dia akan dioperasikan tetapi dikontrol melalui internet, misalnya Internet of Things. Jadi kalian harus belajar baca-baca mengenai Internet of Things, kemudian juga microcontroller. Kalau tidak, kita akan menjadi ilmu yang usang atau tidak terpakai. Kalau cuma belajar kita peralatan proteksi seperti yang lama, sementara jaringan listrik kita akan bekerja pada smart grid, maka ilmu kita nanti tidak akan terpakai sama sekali. Itu yang saya takutkan. Makanya saya membuat tantangan kepada kalian untuk mengkreasikan ini. Kalau kalian tahu kreasinya, bagaimana cara membuatnya, kalian tulis dalam paper. Nah, itu jadi tugas kalian. Kalau memang bagus, maka kalian bisa lulus perkuliahan tanpa perlu untuk ujian lagi. Karena untuk apa lagi ujian kalau kalian sudah mahir untuk suatu tujuan perkuliahan, untuk mengubah peralatan-peralatan ini menjadi yang bisa difungsikan pada smart grid. Itu jadi silakan kalau kalian punya paper kreasi tentang peralatan proteksi dengan hubungannya dengan microcontroller dan IoT misalnya. Nah, ini peralatan proteksi sebagai contoh relay tadi yang kita tahu tadi kan. Biasanya di dalamnya ada kakinya gitu kan. Ini di bagian atasnya ini ada tempat kabelnya, kiri kanan. Ada bahan solid state yang digunakan untuk proteksi saluran transmisi. Ini peralatannya peralatan yang lama yang masih belum mendukung untuk smart grid. Tadi jaringan saya putus habis paket ternyata. Ya, jadi ini kita perlihatkan peralatan proteksi bahan solid state yang digunakan untuk proteksi saluran transmisi. Nah, bagaimana peralatan ini bisa untuk mendukung smart grid, bisa dikontrol oleh microcontroller, kemudian bisa dipantau dari jarak jauh atau dengan IoT. Nah, kalian bisa baca mungkin jurnal atau apa yang menunjukkan bahwa peralatan relay ini bisa bekerja pada jaringan smart grid, gitu. Jadi di sini saya hanya memberikan panduan agar kita bisa membuat suatu perubahan dalam peralatan-peralatan proteksi yang mendukung smart grid. Ada beberapa peralatan proteksi nanti atau relay untuk misalnya untuk generator, tentu perlu relay arus lebih, diferensial tegangan lebih, gangguan hubung tanah, relay suhu, relay flux berlebih, relay arus urutan negatif dan lain-lain. Ini semua kita perlu tahu dan ini bisa kita gunakan untuk merekayasa ataupun mengkreasikan peralatan-peralatan proteksi ini menjadi proteksi yang kompatibel untuk smart grid. Misalnya relay arus lebih, dia akan mencatat arus pada yang dikeluarkan oleh generator. Kemudian relay diferensial, dia akan melihat gangguan yang terjadi dalam suatu peralatan dengan membandingkan arus yang melewati dua kumparan pada relay diferensial ini. Kemudian ada relay tegangan lebih. Relay tegangan lebih juga akan memantau tegangan yang terjadi pada kumparan dan dia akan katakanlah melaporkan atau mengirimkan datanya kepada internet. Relay gangguan hubung tanah juga. Bagaimana nanti apabila terjadi gangguan short circuit antara fasa dengan tanah, itu akan bisa diketahui oleh peralatan yang jauh dan datanya bisa dianalisis secara langsung.
Nanti akan ketahuan misalnya berapa kali terjadi gangguan hubung tanah pada suatu titik, kemudian bisa dianalisis apa yang menyebabkannya, terjadi pada saat jam-jam berapa misalnya. Nanti juga akan mencatat suhu pada jam-jam tersebut, suhunya tinggi atau rendah, nanti semua langsung dapat dalam bentuk grafik. Begitu, jadi sistem kerja daripada smart grid itu, semua data itu terkumpul dalam satu satuan paket, kemudian dia akan langsung dapat analisa, kemudian juga akan terhubung dengan variabel-variabel yang lain. Mungkin pada saat itu ada juga alat pengukur yang pengukur cuaca. Pada jam-jam detik-detik itu terjadi hujan misalnya, atau terjadi petir pada jam-jam tersebut, maka akan dicatat oleh relay tegangan lebih. Jadi semua akan dibandingkan, oh terjadinya gangguan hubung tanah karena ada tegangan lebih. Pada saat tegangan lebih suhunya tinggi atau suhunya rendah. Pada saat yang lain tidak terjadi gangguan hubung tanah, padahal terjadi relay tegangan lebih, mencatat tegangan lebih, tetapi rupanya suhunya tinggi. Nah, gitu. Jadi semua akan berhubungan satu sama lain dan bisa dianalisis. Itulah namanya smart grid itu. Jadi yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita dapat mengaplikasikan microcontroller dan IoT untuk peralatan-peralatan proteksi kita ini, sehingga dia bisa menuju smart grid. Jadi satu aja peralatan yang bisa kita kreasikan untuk itu, saya rasa itu sudah cukup berhasil untuk mata kuliah kita ini. Karena gunanya kita belajar peralatan proteksi, tapi kita tidak bisa mengembangkannya untuk sistem yang akan datang. Nah, jadi kita belajar hari ini untuk yang akan datang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau ini. Jadi belajarnya kita apa yang kita bahas dan kita kaji itu adalah untuk kepentingan, bukan untuk hari ini, tapi untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Gitu. Nah, kalian sebagai mahasiswa adalah orang yang dididik untuk masa depan. Tantangan di masa depan itu bisa kita prediksi dari hari ini. Dan yang kita pelajari pun harus yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Ada juga untuk trafo misalnya kan, 13 relay arus lebih dan lain sebagainya. Ada lagi untuk pemutus atau circuit breaker dan lain sebagainya. Jadi semua ini berguna untuk, seperti pembahasan awal kita tadi, adalah mengamankan jaringan kita agar dia bisa continue terus melayani bebannya. Dengan continue terus melayani beban, maka perusahaan pun akan menjadi untung. Tapi kalau sebentar-sebentar mati, maka perusahaan pun akan menjadi rugi. Seperti itu. Oke, saya kira untuk perkuliahan kita ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi saran saya adalah bagaimana kalian bisa membaca, merancang-rancang, ngorek-ngorek bagaimana sistem proteksi yang bisa dipergunakan untuk sistem smart grid. Nah, mungkin di semester nanti kalian sudah mempunyai rancangan. Oke, jadi jika kalian punya ide mengenai rekayasa bagaimana menggunakan jaringan ataupun sistem proteksi yang ada sekarang ini untuk sistem proteksi masa yang akan datang.
Oke, saya kira itu. Kalau kalian punya ide, nanti selama 1 semester ini kalian kumpulkan. Jadi di akhir semester, sudah tinggal kalian paparkan. Kalau kalian punya alatnya, kalian tunjukkan alatnya. Dah tak perlu lagi kita ujian semester. Langsung lulus. Gitu. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Memang ini di ujung hari yang kita sama-sama sudah lelah ya. Saya pun dari pagi kerja sudah lelah. Jadi tentunya sama-sama lah kita. Semoga istirahatnya bisa memulihkan lagi untuk beraktivitas besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.